Pemirsa, tewasnya anggota Ormas Gede Budiarsana di tangan penagih hutang sedang diproses Satreskrim Polresta Denpasar. Terkait kasus ini, Direktur Reskrimum Polda Bali, Kombes Pol Juhandani Raharjopuro menyampaikan jika para pelaku yang bekerja sebagai debt collector tersebut telah menyalahi aturan. Kombes Juhandani menegaskan debt collector tidak boleh mencegat di jalan dan melakukan kekerasan, menggiring pemilik kendaraan ke kantornya, serta menghubungi nasabah terus-menerus lewat telepon. Menurutnya, mereka harus mengantongi keputusan pengadilan manakala itu tidak terjadi kesepakatan terkait jaminan. Berbagai aturan sudah menjelaskan jika debt collector mempunyai etika dalam penarikan. Di samping itu, mereka ada ketentuan dari pukul 8 hingga 20 WITA melakukan penagihan. Debt collector punya sertifikasi, tidak semua orang boleh melakukan penagihan, apalagi hanya bermodal badan besar untuk menakut-nakuti. Hal ini menyangkut antara hak dan kewajiban. Seseorang punya kredit, punya hak perlindungan hukum, juga memiliki kewajiban bayar kredit, dan sebagainya. Sudah ada beberapa kejadian melibatkan debt collector di proses penyidik Polda Bali. Terkait kejadian di simpang Jalan Subur, Jalan Kalimutu, Denpasar, kata Juhandini telah melanggar ketentuan yang berlaku. Mereka membawa korban dan kakaknya ke kantor, dipaksa menunjukkan dan melakukan penyerahan barang. Penyerahan barang ada ketentuan diatur dalam Undang-Undang Fidusia. Polda Bali dan jajarannya akan melakukan penegakan hukum jika debt collector melanggar aturan tersebut. Saat ini pihaknya menjaga situasi Kamtibmas di era pandemi COVID-19 dengan melaksanakan KRID, termasuk pencegahan gangguan Kamtibmas yang salah satunya praktek premanisme menjadi target. Apabila ada laporan korban, pihaknya melakukan penangkapan. Ia berharap masyarakat lebih hati-hati jika mengalami tindakan kekerasan agar melapor ke polisi dan segera bisa ditangani. Sebelumnya, kasus pembunuhan anggota Ormas ini telah dirilis Kapolresta Denpasar, Kombes Polisi Jansen Avitus Panjaitan. Dalam kasus ini terdapat 7 tersangka yang dihadirkan, yakni Iwan Sadia, Fendi Kaimana, Beni Bakar Besi, Josbus Likumahua, Gusti Bagus Christian Alevanto alias Evan, Domingus Bakar Besi alias Boncu, dan Gerson Patiwailapia. Bali Post melaporkan.